Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, marilah di kesempatan yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu berupa nikmat sehat, baik itu berupa nikmat kesempatan, termasuk nikmat bisa duduk dengan tenang dalam majelis ilmu ini. Ini suatu nikmat yang patut kita syukuri. Karena sekali lagi di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin jangankan untuk duduk di majelis ilmu dengan tenang, dengan nyaman, untuk bisa beribadah pun mereka tidak mendapatkan keamanan. Maka kami mengingatkan diri kami pribadi dan kaum muslimin semuanya, nikmat Allah itu bukan hanya harta. Nikmat Allah itu bukan hanya sekedar jabatan. Nikmat Allah itu pun bukan hanya sekedar segala pernak-pernik dunia. Tetapi duduknya kita dengan aman, kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita, dan hidayah yang masih menyapa kita, itu semua adalah kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala. Dan sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dan teladan bagi kita semuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, kami mengingatkan sebuah hadis di mana Rasulullah pernah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mengharap wajah Allah, yang seharusnya ia niatkan untuk Allah, namun ia justru meniatkan untuk sesuatu dunia, baik untuk wanita yang dicintainya, atau karena jabatan yang ingin diraihnya, atau yang semisalnya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka di hari kiamat ia tidak akan mencium baunya surga. Inilah pentingnya kita senantiasa menata niat-niat kita. Para ulama senantiasa mewanti-wanti masalah ini. Dan Rasulullah juga khawatir umatnya tertimpa penyakit ini. Tidak ikhlas dalam beramal,
tidak mengharapkan wajah Allah dalam menjalankan ketaatan. Maka mari kita luruskan niat-niat kita dalam belajar agama. Karena sejatinya sesuatu yang kita niatkan karena Allah, maka Allah akan memudahkan jalan bagi kita semuanya. Sulitnya kita mempelajari ilmu, sulitnya kita menangkap ilmu, salah satu faktornya adalah karena hati kita yang mungkin kurang ikhlas. Hati kita yang kurang murni dalam mempelajari ilmu ini. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun menuntut ilmu ini bukan hanya sekedar rutinitas. Ya, menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar rutinitas. Ini adalah ibadah yang sangat agung. Kayak makan itu bukan hanya sekedar rutinitas Bapak Ibu. Tapi itu adalah salah satu aktivitas yang dengannya dapat menopang fisik kita untuk kuat menjalankan ketaatan kepada Allah. Makanya kalau makan diniatkannya bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas. Oh luwe tak mangan. Enggak. Tapi saya tak makan agar kuat ibadah. Agar saya kuat mencari nafkah. Imbasnya nanti apa? Kebaikan dan kebaikan. Bukan hanya sekedar rutinitas semata. Sama hadirnya kita di majelis ilmu ini bukan hanya sekedar rutinitas belaka. Oh malam Ahad waya ngaji budal. Tidak, tapi sekali lagi ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Bukankah Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, laisa ba'dal faraid afdhalu min talabil ilmi. Tidak ada setelah berbagai hal yang wajib yang lebih utama dari belajar agama. Gak ada tuh. Ini sesuatu yang agung. Maka jangan sampai nantinya kita berangkat dari rumah sekedar berangkat. Yang penting sudah waktunya ngaji berangkat. Beda nanti. Ya. Beda seorang petani yang dia berangkat ke kebun hanya sehalus isu taning sawah. Gak ada sesuatu yang lebih yang dia harapkan. Hanya sekedar jalan nyampe sudah sampai pulang. Tapi kalau petani punya sesuatu hal yang ingin dilakukan, oh hari ini saya mau nyangkul, mau nanam ini, harapannya ini panen, harapannya ini, maka Masya Allah tuh. Persiapannya lebih matang, ya, ketika di lokasi lebih mantap dia. Makanya beda Pak, kita sama-sama hadir di tempat ini, nanti pulang, ya nanti pulangnya itu akan beda yang kita bawa. Padahal berangkatnya sama, duduknya juga di tempat yang sama, waktunya juga sama, tapi hasilnya nanti beda. Beda hasilnya. Karena ada yang datang hanya sekedar rutinitas dan ada yang datang dengan niat benar-benar ini adalah sebuah hal yang sangat utama. Ini adalah hal yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, tidak ada setelah berbagai kewajiban yang lebih afdol daripada menuntut ilmu. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luruskan niat-niat kita. Kita kembali, kita melakukan semua ini karena Allah. Ini ibadah yang agung. Ini ibadah yang mulia. Dan lebih dari itu mari kita cintai yang namanya ilmu. Orang kalau sudah cinta Pak, Masya Allah, beda nanti. Ya, beda. Orang yang sangat cinta dengan dunia permancingan, mereka akan tahu sampai titik, oh air seperti ini gak akan ada ikan. Leres mboten?
Bener? Aku ngerti Pak, soalnya tahu diceritani. Bukan berarti aku seneng mancing, aku nggak berarti seneng mancing. Sampai dia tahu alus seperti ini, kondisi air seperti ini, kalau di tempat seperti ini cocoknya seperti ini. Kenapa? Dia cinta dengan dunia itu, maka dia tekuni, dia pelajari dengan sungguh-sungguh. Orang itu kalau sudah cinta dengan ilmu, maka kalau nggak bersentuhan dengan belajar agama, itu ada yang hambar dalam hidupnya. Nggak enak. Oh yang ngaji nggak budal nu getun. Itu kalau sudah cinta. Ya. Tapi kalau nggak seneng ilmu, libur, alhamdulillah, sujud syukur. Ya. Tapi orang kalau sudah cinta dengan ilmu, kelewat itu rasanya getun ya Allah. Sama Pak. Orang-orang yang senang dunia seperti dunia, ya kesenangan-kesenangan dunia, terlewat itu kayak ada yang hilang. Jika ini ada pada diri kita, saya teringat apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, man la yuhibbul ilm la khirafi. Siapa yang tidak mencintai ilmu agama, tidak ada kebaikan sama sekali untuk dirinya. Siapa yang tidak ada kecintaan terhadap ilmu agama, la khirafi. Tidak ada tuh kebaikan dalam dirinya. Bagaimana bisa baik sholatnya kalau tidak didasari ilmu? Rusak. Puasanya tanpa didasari ilmu, mana mungkin bisa sempurna. Hajinya mana mungkin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang kami ingatkan, mari kita luruskan niat-niat kita. Yang kedua, mari kita cintai yang namanya ilmu agama. Kalau kita cinta dengan ilmu agama, kita akan totalitas dalam belajar. Saestu, kalau kita cinta dengan ilmu agama, kita akan totalitas dalam belajar agama. Sebagaimana totalitasnya para generasi terdahulu dalam mempelajari ilmu agama. Imam Malik totalitas Pak. Sampai dia menjual reng-reng rumahnya untuk apa? Ilmu, totalitas. Ya, mereka totalitas dalam belajar agama. Tapi kalau kita nggak totalitas, ya sudah, ilmu itu bahasanya kalau kita berikan seluruh jiwa kita, waktu kita, harta kita untuk ilmu, ilmu hanya memberikan sedikit saja untuk kita. Bagaimana kalau kita hanya memberikan sedikit, berapa yang diberikan kepada kita? Ya, lebih didik maneh. Ayo kita cintai ilmu agama sehingga kita belajarnya lebih totalitas, lebih semangat dalam mempelajari ilmu agama. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini bisa dipertemukan kembali oleh Allah yang biasanya di waktu duha, ini di waktu malam. Saya dapat tawaran duha apa malam, pisan-pisan bengi, aku ora tau bengi. Ben roh rasane ngajine Al-Ghafar wayah bengi. Pisan-pisan iki. Pisan tok arek ya bani duha maneh. Ya ben roh rasane ngajine Al-Ghafar suasana mari maghrib. Nah, alhamdulillah Masya Allah. Masjidnya masih terlihat penuh ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian kita pada malam hari ini apa? Yang di flyer? Apa? Solawat, oke lah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalimat solawat mungkin tidak asing di telinga kita. Kalimat solawat hampir setiap waktu kita baca. Kalimat solawat hampir setiap muslim selalu mengucapkannya. Karena ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat apa? Perintah untuk bersolawat. Surat apa Pak?
Al-Qur'an ya. Bismillah. Surat nopo? Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Makna yusallun ayyubarrikun. Ini kata Ibnu Abbas. Ya, jadi dalam surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? Disebutkan innallaha wa malaikatahu yusallun. Yusallun kata Ibnu Abbas bimakna yubarrikun. Bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maksudnya adalah mendoakan keberkahan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kemudian disebutkan pula oleh Abul Aliyah bahwa makna solawat itu solatullahi sana'uhu alaihi indal malaika. Solawat Allah itu adalah pujiannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Dan sebagian ulama mengatakan makna solawat dari Allah adalah rahmat. Dari malaikat adalah permohonan ampunan. Dan dari manusia adalah sebuah doa. Namun sekali lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa makna solawat adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Abul Aliyah. Ya, pujian Allah kepada baginda Rasulullah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi ketika ada kalimat Allahumma sholli alaih, ya Allah semoga salawat untuk beliau, maksudnya pujilah beliau di sisi makhluk yang mulia yaitu para malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sholawat. Kalimat yang pendek atau bahkan panjang yang kembalinya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan manfaatnya juga kembali kepada orang yang mengucapkan. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang lafaz-lafaz sholawat banyak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat ini adalah salah satu bentuk ya kalimat, salah satu bentuk ucapan yang bernilai ibadah, maka cukupkanlah dengan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan dalam urusan ibadah. Cukuplah bagi kita untuk copy paste. Nggak perlu kemudian kita modifikasi, kemudian kita apa lagi selain dimodifikasi? Nggak perlu. Cukup copy paste, itu aja. Ya, apa yang kita tahu, apa yang sudah dinaskan dalam Al-Quran dan Sunnah sudah lakukan. Gak perlu ditambahi, gak perlu dikurangi.
yang namanya agama itu sempurna, nggak butuh lagi penambahan. Bila sesuatu yang sempurna ditambahi, maka sejatinya belum sempurna. Tapi itulah manusia. Mencintai Rasulullah, ya mencintai Rasulullah itu harus sesuai dengan aturan. Makanya kalau kita membaca hadis, Rasul menyebutkan ana abduhu wa rasuluh. Aku itu hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Gak boleh menempatkan Rasulullah kemudian berlebihan sampai orang menyembah meminta pada Rasul. Karena ada sisi abdu, hamba. Ini yang sangat penting. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di antara sholawat yang dianjurkan bagi kita untuk mengamalkan, yang pertama adalah sholawat yang terdapat nasnya dalam hadis. Seperti dari Zaid bin Abdullah, beliau mengatakan sesungguhnya mereka dianjurkan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi. Sya'albani mengatakan hadis ini sahih. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad yang ummi. Ya. Kemudian dalam hadis lain dari Ka'ab bin Ujrah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana kami bersolawat kepadamu. Nabi kemudian bersabda, Qul, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Syalbani mengomentari bahwa sanad hadis ini sahih. Hafal ya ini ya. Jadi enggak hanya satu, selama itu ada nasnya, amalkan. Jadi agama itu jangan dibatasi oleh suatu gerakan, oleh suatu organisasi. Selama ada nasnya, selama ada dalilnya, lakukan. Tidak ada yang namanya doa ini milik organisasi, enggak. Selama itu ada hadisnya sahih atau hasan, apalagi muttafaqun, ambil. Ya, ambillah. Di antaranya ini, di antara salawat itu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat Bukhari terdapat lafaz salawat sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini dalam riwayat siapa tadi? Imam Bukhari nomor 3370. Selama ada nasnya, amalkan. Termasuk ya disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, beliau mengatakan salafus saleh termasuk ahlul hadis telah biasa menyebut salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan dua bentuk ringkas seperti sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang biasa kita lakukan, sallallahu alaihi wasallam, termasuk alaihi salatu wassalam. Ini diantaranya. Termasuk ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ya tadi yang kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim alaihi atau juga as-salatu wassalamu alaihi. Secara makna hampir sama. Monggo
mana yang paling bisa kita lakukan. Sekali lagi, selama ada nasnya, maka bisa kita apa? Amalkan, bisa kita lakukan, dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang tentunya bisa kita amalkan, termasuk Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitih wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Ya. Sekali lagi, selama ada riwayatnya, maka boleh nggak kita melakukan? Boleh. Nah, disinilah pentingnya kita belajar, mengetahui sumbernya dari mana. Ya, mengetahui sumber dari mana. Dan penting kita memahami setiap kalimat-kalimat yang kita baca. Ya, termasuk dalam sebuah riwayat di antara bunyi salawat, bentuk salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya, hal ini sekali lagi selama ada riwayatnya, maka silahkan. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, ya, dengan riwayat Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cukupkanlah sholawat itu dengan ada riwayatnya. Gak perlu kemudian kita, karena gini Bapak Ibu, seseorang yang kadang berlebihan dalam sesuatu, membuat sesuatu yang dilebih-lebihkan, sehingga mengandung kalimat-kalimat yang kadang mengandung unsur kesyirikan. Ini yang harus dihati-hati. Makanya juga kami senantiasa mewanti-wanti, apapun itu pentingnya kita belajar, mempelajari, mendalami setiap kalimat yang terlontar dari lisan kita. Pertemuan sebelumnya kita sampaikan, kalau kita berdoa, kalau memang kita belum tahu maksudnya, cobalah dilihat, cobalah dibaca. Sehingga doa itu bukan hanya sekedar kita membaca. Doa itu artinya apa, Kak? Kalau dari hamba ke Robnya, sebuah apa? Permohonan, permintaan, dan lain sebagainya tentunya. Tapi di antaranya ini, alangkah sungguh kurang pas bila kita meminta sesuatu kita nggak tahu apa yang kita minta. Benar? Kita kan doa Pak, tapi nggak tahu apa yang kita minta. Maka coba dilihat dulu maksudnya apa. Biar kita semakin mendalami, semakin khusyuk dalam mengucapkan. Karena doa itu bukan hanya terlintas keluar dari lisan, tapi terkoneksi dengan hati. Makanya coba setiap kalimat yang berbahasa Arab yang sering kita baca dalam keseharian itu dipelajari maknanya. Pertama, bacaan-bacaan sholat, semuanya harus dihafalkan. Semuanya harus dimengerti setidaknya. Bacaan sholat dulu, sudah ya? Sudah? Lanjut bacaan doa dan zikir. Itu yang selalu kita baca. Coba dipahami, didalami, termasuk surat-surat yang sering kita baca dalam sholat. Itu akan membantu kekhusyuan kita dalam sholat. Ya minimal juz 30 lah, itu yang sering kita baca, benar? Kalau juz 30 enggak semuanya, ya qul huwallahu ahad lah yang sering dibaca. Ya. Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Al-Asr, itu yang sering dibaca kan. Coba dalami, resapi apa kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Ya, termasuk tadi sholawat-sholawat itu kita tahu maknanya. Usahakan untuk memahami dan tahu makna dan kandungannya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, setelah kita mengetahui beberapa lafaz sholawat, ada beberapa keutamaan sholawat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Ya,
Di antaranya yang pertama, keutamaan sholawat itu sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dihasankan oleh Syalbani. Rasul bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dalam riwayat yang lain, dan ini dikatakan sahih oleh Syalbani, man shalla alayya aw sa'ala lil wasilah haqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang bersolawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, dan hadis ini dinilai hasan, aksiru alayya minas shalah fi kulli yaumi jumu'ah. Perbanyak sholawat kepadaku wabil khusus di hari Jumat. Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Karena sholawat kepadaku ya akan diperlihatkan setiap hari Jumat. Faman kana aktsarahum alayya shalah kana aqrabahum minni manzilah. Barang siapa yang banyak sholawatnya kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Untuk dekat bersama Rasulullah di surga itu banyak. Banyak hadis yang menyebutkan. Di antaranya ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan orang yang menanggung hidup anak yatim seperti dua jari ini. Ya, dekat sekali. Ya, termasuk di antaranya juga adalah hadis ini. Siapa yang paling banyak sholawatnya, maka dialah yang paling dekat duduknya denganku di hari kiamat. Yang namanya manusia, yang namanya seorang hamba, pasti cinta dengan Rasulnya. Pasti Pak. Dan yang namanya orang kalau sudah cinta pasti pengen didekatkan dan selalu bersama. Ya, aneh. Lucu saja bila ada orang yang mengaku cinta kemudian gak pengen bersama Pak. Yang namanya orang cinta pasti pengen terus bertemu, pengen terus bersama. Sama ketika seorang mukmin itu cinta pada Rasulullah, dia ingin bersama Rasulullah. Kalau di dunia mungkin kita sudah tidak akan mungkin, benar? Yang bisa kita lakukan adalah kelak di hari kiamat. Agar kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Kalau kita dikumpulkan bersama Rasulullah, berarti kedudukan kita di surga nanti mendapatkan level surga yang tinggi. Karena kita berada di kedudukan bersama para Rasul atau Rasulullah SAW. Otomatis kita mendapat derajat yang tinggi di surga. Karena surga juga bertingkat-tingkat, benar? Dan Rasul juga pernah memerintahkan kita agar kalau kalian minta, mintalah surga apa? Firdaus. Dan mereka yang banyak sholawatnya tuh kelak akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Maka perbanyak sebanyak-banyaknya. Wabil khusus hari Jumat. Karena dalam Islam itu amalan-amalan ada yang memang muqayyad, terikat dengan sesuatu. Baik itu hari, baik itu bulan, atau sesuatu yang lain. Itu ada. Ya seperti sholawat ini. Kalau di hari Jumat lebih utama. Makanya disuruh memperbanyak. Seperti doa. Kalau antara adzan dan iqamah lebih diijabahi. Ya. Seperti di raudhah, doa itu lebih diijabahi. Ada suatu sebab-sebab yang bisa kita lakukan karena sebab tempat dan lain sebagainya. Kemudian keutamaan sholawat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ketika seorang itu bersolawat sejatinya dia telah melaksanakan perintahnya Allah. Maka mafhum mukhalafahnya, siapa yang tidak mau bersolawat artinya mereka enggan mengerjakan perintah Allah. Karena yang memerintahkan solawat tadi siapa? Allah. Surat apa tadi? Surat keberapa? Surat keberapa?
Saya tanya surat keberapa, dijawab ayat berapa. Bismillah. Surat ke-33 ayat 66. Kita telah menjalankan perintahnya Allah, Pak. Ya. Dan kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Taatilah Allah. Kita telah menjalankannya, ini Masya Allah luar biasa. Yang ketiga, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Hadis ini kata para ulama menunjukkan siapa saja yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan membalas solawatnya sebanyak 10 kali. Ya. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah akan memberikan ia rahmat, akan dilipat gandakan setiap satu kebaikan dengan 10 yang semisal. Jadi kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan berlipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang membawa amal baik, maka baginya 10 kali lipat dari apa yang dia kerjakan. Surat apa ini? Al-An'am 160. Jadi ketika seorang hamba bersolawat, maka Allah bersolawat untuknya. Maksud dari Allah bersolawat atas seorang hamba, bahwa Allah akan memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat sebanyak 10 kali pujian. Ini diantaranya kata para ulama. Kita dipuji, Pak, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Makanya gini, para ulama menjelaskan, ada orang-orang itu yang tidak dikenal di dunia tapi dikenal di kalangan para malaikat. Di antaranya ini, mereka banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikenal oleh orang-orang di bumi, tapi para malaikat mengenal mereka. Para malaikat kenal. Kenapa? Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Makanya sholawat itu nggak ada ruginya buat kita, Pak. Ya, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya sama sekali. Dan kata para ulama, itulah diantara keutamaan sholawat. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasul pernah bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyron. Ya, sallallahu alaihi asyra sholawatin wa hutat anhu asyru khotayat wa rufi'at lahu asyru darajat. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian dihapuskan darinya 10 kesalahan, ditinggikan baginya 10 derajat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan diperbanyak sebanyak-banyaknya. Ya, perbanyak sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kemudian kita medit dalam bersolawat. Jangan sampai ini. Karena sekali lagi solawat itu kembalinya kepada kita semuanya. Ya, untungnya juga kepada kita. Masya Allah, ini luar biasa keutamaannya. Kita dapat keutamaan yang berlipat-lipat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sholawat itu lebih cepat untuk mempercepat dikabulkannya sebuah doa. Karena di antara adab dalam berdoa, seorang itu mengawali dengan apa? Sholawat. Kullu du'ain yuda'allahu azza wa jal. Ya, kullu du'ain yuda'allahu azza wa jalla bih mahjubun anis sama hatta yusalla ala Muhammadin. Semua doa itu terhalang
sampai dibacakan sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ini termasuk nanti akan kita sebutkan di antara waktu diperintahkan kita untuk mengucapkan sholawat adalah sebelum kita berdoa. Kemudian di antara keutamaan sholawat bahwa tadi kita sebutkan sholawat ini adalah sebab datangnya syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sholawat akan menjadi sebab seorang mendapatkan keberuntungan dan menghindarkan seorang dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba sulusal lail qama faqala ya ayyuhan nas uzkurullah wahai manusia, atau Rasulullah apabila telah berlalu 2/3 malam. 2/3 malam itu jam berapa, Pak? Kalau 1/3 malam berarti jam kurang lebih jam berapa? Kalau 2/3 jisakmunulah, ya. Apabila telah berlalu 2/3 malam, bangun dan berkata, wahai manusia, berzikirlah kalian kepada Allah. Wahai manusia, berzikirlah kalian kepada Allah. Ya. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah, ja'al maut bima fihi, ja'al maut bima fihi. Pasti datang tiupan pertama yang menghancurkan alam, lalu mengikutinya tiupan kedua yang membangkitkan. Kematian dan semua yang ada padanya pasti datang. Kematian dan semua yang ada padanya pasti datang. Qala Ubay bin Ka'ab kemudian bertanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, ini uktsirus sholata alaika. Wahai Rasulullah, saya ingin banyak bersolawat untukmu. Ya, saya ingin memperbanyak. Fakam aj'alulaka min sholati. Berapa banyak aku bersolawat, ya, berapa banyak aku harus bersolawat kepadamu dari doaku. Faqala, kata Nabi, masyita, terserah. Jadi aku berdoa dan bersolawat berapa persen gitu loh. Aku bersolawatnya ini berapa persen, kata Nabi, masyita, terserah. Qala qultu ar-rubu', kalau demikian, ya, kata Ubay, 1/4-nya. Jadi di antara doanya 1/4 ini apa? Isinya adalah sholawat. Ya. Kemudian qala masyita fa in zitta fahuwa khairun lak. Kata Nabi, yo terserah kamu. Tapi ini mau tambah luweh apik bagimu. Qultu an-nisfu, bagaimana kalau setengahnya? Qala masyita, Nabi mengulangi lagi, yo terserah kamu. Fa in zitta fahuwa khairun lak, tapi ini mau tambah luweh apik. Qala qultu fasulusain, kalau gitu, ya, kata Ubay tadi 2/3. Qala, kata Nabi, masyita, terserah. Kalau 1 sampai 10, 2/3-nya itu berapa? 75%, benar ya? Benar? Fa in zita fahuwa khairun lak, nek mau tambah yo luwe apik. Qultu aj'alulaka sholati kullaha. Kalau begitu, ya, kata Ubay, ya, kalau begitu aku jadikan doaku semuanya untuk bersolawat kepadamu. Qala idzan tukfahammak wa yughfar laka dzanbuk. Kalau begitu pasti dicukupkan semua kebutuhanmu oleh Allah dan diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ini. Maka Masya Allah, keutamaan sholawat itu luar biasa.
Cuma ya kadang-kadang kita itu lupa untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, orang yang paling bakhil itu adalah bakhil dalam apa? Bersolawat. Al-bakhil alladzi man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit yaitu ketika namaku disebut di sisinya dia tidak mau bersolawat kepadaku. Itu orang bakhil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka perbanyak solawat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentang waktu-waktu bersolawat. Yang pertama tadi kita sebutkan waktu bersolawat yang pertama adalah sebelum apa? Berdoa. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang tadi kita sampaikan, termasuk hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana'i alaih. Bila seorang di antara kalian berdoa, awalilah dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Ya, summa yusalli 'alan nabi, kemudian dia bersolawat atas nabi, summa liyad'u ba'da. Kemudian silakan dia selanjutnya berdoa sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi kebanyakan kita kalau berdoa to the point, langsung pada apa? Permasalahannya. Ya, kalau doa itu awali dengan memuji Allah. Kan kita juga diajari pakai Asmaul Husna, pakai sholawat. Baru kemudian apa? Meminta. Ya, sebut pakai Asmaul Husna, sholawat. Termasuk dalam sebuah hadis itu kita mengawali dengan kita kita menunjukkan kita ini hamba yang banyak berdosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dan lain sebagainya. Baru kemudian kita apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis, termasuk hadis sahih oleh Syalbani dari Abu Dawud. Rasulullah pernah mendengar seorang berdoa dalam sholatnya, namun tidak mengagungkan Allah dan tidak bersolawat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau menyebutkan ajilah hadza, orang ini terburu-buru. Jadi ada orang berdoa, nggak memuji Allah, nggak bersolawat. Apa kata Nabi? Ajilah hadza, orang ini terburu-buru. Summa da'ahu, ya. Kemudian dia ya berdoa, ya. Beliau memanggilnya, summa da'ahu. Kemudian Nabi memanggil orang tersebut, faqala lahu, dan berkata kepadanya, idza shalla ahadukum falyabda' bitahmidi rabbih jalla wa azza wa tsana'i alaihi summa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u ba'du bima syaa. Itu tadi memuji Allah, salawat atas nabi, barulah seseorang itu apa? Meminta sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau tidak, kata Nabi, orang ini termasuk kategori apa? Orang yang buru-buru. Imam An-Nawawi menyebutkan para ulama itu sepakat, ajma'ul ulama sepakat semuanya. Ya, bahwa doa itu akan mustajab manakala diawali dengan apa? Termasuk ini perkara yang mustahab, dianjurkan. Kemudian yang kedua, di antara waktu untuk bersolawat ketika menyebut, mendengar dan menulis nama beliau. Ya, dan usahakan jangan disingkat, diusahakan. Kemudian yang ketiga, ketika hari Jumat, ya. Ketika hari Jumat diperbanyak sebanyak-banyaknya. Termasuk ketika keluar masuk masjid itu ada doa. Salah satunya yang kita dianjurkan untuk sholawat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mana yang lebih afdol, sholawat atau zikir? Mana yang lebih afdol? Sholawat atau zikir? Mana yang lebih utama? Sholawat, zikir, tak tambah nih, apa baca Al-Quran?
Mana yang lebih utama? Sholawat, zikir, A. Sholawat, B. Zikir, C. Baca Al-Quran, D. ABC. Benar. Sing pundi? A, B, C, D. Sing benar. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Semuanya adalah utama. Dilihat sesuai dengan apa? Sebab. Ya, sesuai dengan sebab. Karena setelah sholat apa zikir? Zikir dan sholawat. Karena setelah sholat kita diperintahkan untuk zikir, ya sholawat. Benar? Sama-sama utamanya. Kalau di hari Jumat, mana yang diperbanyak? Sholawat. Ya. Antara adzan dan iqamah, sholawat atau berdoa? Paham ya? Jadi semua itu utama. Tetapi kadang suatu hal itu terikat dengan sesuatu yang lain, maka nilainya lebih utama. Paham ini? Jelas ya? Jelas insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Sekali lagi, kita bukan orang yang anti terhadap sholawat. Selama sholawat itu ada nasnya, ada penjelasannya, ada keterangannya, ini diajarkan atau tidak oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak yang mengatakan wong kayak kok gak gelem sholawat. Bukan gak gelem, kita itu banyak sholawat. Kita menekankan jamaah untuk banyak-banyak sholawat. Ya, Mas yo klambine awak dhewe gak ono tulisane. Kita itu banyak sholawat. Kita jelaskan dalam majelis-majelis ilmu, orang yang nggak sholawat itu bakhil loh, kurang piye toh. Maka tidak tepat kemudian ada orang yang mengatakan kita ini orang yang anti sholawat. Kita semua senang sholawat ya, karena kita ingin duduknya dekat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama sholawat itu ada nasnya, maka akan kita amalkan. Karena agama bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan dalil. Selama ada dalilnya, tugas kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati, maka kita akan mengamalkannya. Ngoten nggih? Jelas ini? Insyaallah. Enggak ada pertanyaan ya? Ada Ustaz. Dari WA Ustaz. Oh, dari WA dulu, monggo. Pertanyaan pertama, yang dimaksud sholawat sebelum berdoa, apakah termasuk juga di doa-doa pendek seperti keluar masuk toilet, keluar dari rumah, atau ketika bangun dan sebelum tidur? Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak termasuk dari itu semuanya, karena ada kalanya doa itu sudah warid dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti keluar masuk kamar mandi sudah jelas apa yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu diantaranya. Wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya kita bersolawat ketika melihat sesuatu yang kita kagumi atau inginkan tapi untuk hal dunia? Misal bersolawat saat melihat rumah yang bagus atau mobil yang mewah. Kalimat ini dulu sempat trending di kalangan para jamaah. Karena ada siapa ya, adalah yang mengatakan yang disolawati dulu, siapa tahu nanti juga terijabai. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Suatu perkara jikalau itu baik, tentu para sahabat akan mendahuluinya. Ya, sekiranya suatu itu baik, tentu para sahabat akan mendahului dalam masalah ini. Tetapi kita belum mendapati ketika ada sahabat pengen sesuatu dicekal terus disolawati. Kita belum tahu riwayatnya. Ya, belum tahu kita riwayatnya. Ya. Maka tentunya dalam masalah ini kita kembalikan kepada nas.
Yo, kemudian muncullah sebuah pertanyaan, apa sholawat itu nggak bener? Yo, sopo sing ngarani nggak bener? Sholawat itu benar, cuma kemudian ketika ada orang pengen mobil dicekal terus disolawati, adakah nas dari baginda Rasulullah atau setidaknya asar lah dari para sahabat? Ya, ada tidak? Jika ada, kita nggak akan menolak kok. Jika ada dalilnya, kita akan mengamalkan. Ngoten toh? Tapi jika tidak ada karena ini masalah ibadah, kita butuh dalil. Karena dasar dari kita beragama, melakukan suatu amalan itu dalil. Asal dari ibadah itu nggak boleh. Ya, nggak boleh kecuali ada dalil. Maka yang kita tanyakan adalah dalilnya atau asar lah setidaknya. Ada nggak asar dari para sahabat yang ketika mereka menginginkan sesuatu terus dicekel, terus diapa nih? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau ada monggo dibawakan ya. Tapi selama ini wallahu taala alam kami belum mendapati. Ya, ngoten nggih. Laukana khairan lasabaquna ilai. Jika suatu itu baik, tentu mereka generasi-generasi terbaik akan mengamalkan, meniru hal tersebut. Wallahu taala alam. Masih ada 2 pertanyaan Ustaz, apakah diizinkan? Ayo gas, bismillah. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan sholawat yang dilagu-lagukan Ustaz, apa hukumnya? Dinada-nadakan maksudnya Ustaz. Saya nggak tahu nada-nadanya seperti apa, tapi dalam beribadah jangan berlebih-lebihan, jangan takalluf, jangan menjadikan sesuatu itu menjadi suatu beban juga. Sholawat itu mudah akan menjadi repot dengan hal demikian. Ya. Esensi dari sholawat itu apa sih sebenarnya? Itu yang harus kita perdalam. Ya, sholawat itu apa? Lebih ekstrim lagi, sholawat didangduti. Subhanallah ya, tentu ini nggak benar. Tetapi kemudian sholawat yang mungkin ini dinadakan seperti apa saya juga nggak tahu ya, barometernya seperti apa yang dimaksud di situ. Jadi wallahu taala alam. Yang pasti dalam beragama jangan menyulitkan diri sendiri. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, jangan menyulitkan diri sendiri. Ya, itu insyaallah. Pertanyaan terakhir dari WA Ustaz, bagaimana dengan doa di dalam sholat? Lebih baik memuji Allah dan bersolawat dulu atau langsung baca doa? Nggih. Untuk doa-doa dalam sholat, apakah ini yang dimaksud doa di waktu-waktu mustajab dalam sholat seperti sujud, ataukah yang dimaksud doa ini bacaan sholat itu sendiri? Ya, wallahu ta'ala alam yang dimaksud seperti apa. Jika di waktu-waktu mustajab, ya karena waktu tersebut juga waktu yang tidak panjang, ya tidak mengapa kemudian seorang itu mengucapkan doa-doa di antaranya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, sebuah pengakuan ya dan lain sebagainya. Itu kan dia mengawali dengan pengakuan dirinya yang sebagai seorang hamba yang banyak salah, banyak dosa dan lain sebagainya. Tetapi untuk doa-doa di waktu yang memang kita memungkinkan untuk bersolawat, solawatlah terlebih dahulu. Ya, kalau bisa demikian. Jika waktu-waktu yang memang tidak memungkinkan, maka tidak mengapa, karena doa itu ada doa masalah. Ada doa seseorang yang diuji oleh Allah dengan sebuah masalah, ada doa sebuah permintaan dan lain sebagainya, macam-macam. Kalau memang memungkinkan, dimulailah dengan, Nabi mengatakan tidak boleh bukan, tapi tergesa-gesa. Ya. Jika memang tidak memungkinkan, maka tentunya insya Allah wallahu ta'ala tidak mengapa, tapi untuk di luar sholat diawalilah dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Itu salah satu sebab doa kita diijabai oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Terakhir di dalam cukup nggih? Satu saja monggo. Satu saja nggih. Bismillah. Tadi dikatakan dalam hadis siapa yang bersolawat nanti di akhirat dekat sama aku. Gimana dengan seseorang yang
suka bersolawat tapi sunnah-sunnah Nabi tidak dijalankan, apa nanti dekat sama Nabi? Sunnah-sunnah dalam artian hukum fikih atau sunnah-sunnah dalam artian apa? Sunnah Nabi tadi kayak ya sunnahnya Nabi gitu lah. Jalan hidup Nabi. Ya. Oke. Ini harus kita perjelas dulu ya, karena makna sunnah sendiri masih luas, maka harus kita perinci terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini perlu kita pahami bahwa ada kewajiban, ada sunnah, dan ada sesuatu yang memang ini kewajiban tapi kemudian disebut sebagai sunnah. Yang pertama, terkait sebuah kewajiban, maka jelas seorang hamba wajib melakukan. Kemudian terkait sunnah Rasulullah SAW adalah jalan hidup baginda Rasulullah SAW, maka seorang harus meneladani, seorang harus mengikuti. Kemudian timbul pertanyaan, bila seorang melakukan salah satu perintah dan meninggalkan yang lain, mungkinkah dia bersama Rasulullah di surga? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tidak bisa memastikan seseorang, tetapi yang pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Allah tidak akan pernah mendolimi seorang hamba. Ya. Tetapi yang perlu kita ingat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, sekecil apapun kebaikan dan keburukan akan dibalas oleh Allah. Tetapi beruntungnya kita, Allah itu melipat gandakan kebaikan dan tidak melipat gandakan keburukan. Allah memberikan balasan kebaikan dengan 10 kali lipat sampai berkali-kali lipat sampai tak terhingga. Adapun keburukan tidak, satu ya satu. Makanya pernah saya sampaikan dalam suatu majelis dulu kalau nggak salah, ada seorang masyayikh, beliau berkunjung ke Indonesia dan beliau berada di kunjungan, kalau nggak salah diajak ke pasar Tanah Abang kalau nggak salah. Di waktu sholat, subhanallah, ya, di waktu sholat rame ini. Orang-orang berbondong, masya Allah ya, orang-orang berbondong-bondong sholat di musola. Pasar Tanah kan kecil kan itu ya. Di sana beliau melihat banyak wanita-wanita yang sholat, antri, wudhu, giliran dan lain sebagainya. Di sisi lain, sebelum sholat mereka tidak menutup aurat. Habis sholat ya kembali dibuka seperti biasa. Apa kata beliau? Mudah-mudahan dengan sholat ini Allah mengampuni dosanya. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Ini orang yang alim, bijak. Ya, beliau mengatakan demikian, mudah-mudahan dengan sholat-sholatnya ini akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Dan bisa jadi kita nggak tahu juga. Mungkin seseorang dari satu sisi mungkin ya meninggalkan sunnah Rasul, tapi di sisi lain mereka melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Ada kalanya seorang tidak melakukan, menjalankan sunnah Rasulullah bukan karena tidak melakukan, tapi karena al-jahlu, ketidaktahuan. Makanya sunnah-sunnah Rasulullah itu ya, ada yang sifatnya memang adalah sekedar anjuran. Ada yang sifatnya memang inilah yang diperintahkan. Ya, inilah kewajiban gitu. Tapi orang kan tidak tahu. Orang belum paham. Makanya perlu kita perinci lagi, perlu kita dalami lagi. Ini sunnah seperti apa yang harus benar-benar kita tanamkan dalam kehidupan. Jalan hidup baginda Rasulullah SAW. Ya seperti dulu pernah kita sampaikan lah. Banyak sunnah Rasulullah yang mati. Tidak dijalankan oleh umat ini. Akhirnya menjadi asing. Ketika orang melakukan, maka hal itu terlihat asing, opo neh, gila, sering kan? Kita sering kan mendengar kata itu, iki lho opo maneh, aliran opo maneh. Kenapa? Karena mereka belum tahu. Dan yang tahu pun untuk mengamalkan kadang sungkan, pakewo dan lain sebagainya. Hajatan iku lak sering to mangan gak ono kursi. Yo ora disediane kursi trai. Tren masakin. Ya soalnya gak ada duit gak nyewa kursi. Ya semacam ini kan juga kurang tepat. Makanya ayo kita yang sudah tahu itu berusahalah untuk memberikan teladan. Makanya sering kita ngomong sama teman-teman.
Dulu itu akikoh itu jarang Pak orang melakukan. Ya yuk kita berikan teladan, sing ngaji yuk akikoh. Nek ono engko wong bodo takon opo iku kok hari ketujuh kok oh iki namanya akikoh. Rasul ini seperti ini. Lama-lama orang mengamalkan itu Pak. Dulu kan orang-orang taunya guru selamatan toh Pak. Leres mboten? Sekarang udah mulai kenal akikoh. Loh, ini kan salah satu step by step kita membumikan syiar yang namanya akikoh, sunnah ini. Paham? Nah semacam ini loh Pak, kurban kayak kemarin. Orang desa itu kadang nggak ngerti kurban itu, ngertinya ya seumur hidup sekali. Bahkan duwe pun nggak korban karena mereka nggak tahu tentang perintah ini. Kita kasih contoh dulu, kita kirimi hewan kurban dulu. Oh iki apa tuh, iki jenenge kurban. Oh iki perintahin Nabi. Oh pelan-pelan akhirnya tahun depan ono sing kurban siji. Tahun berikutnya ono sing nambah siji. Ini loh yang harus kita tularkan. Ya, ini yang harus benar-benar kita tularkan. Orang itu tidak melakukan sesuatu bukan karena enggan Pak. Bisa jadi mereka belum tahu. Makanya kita menjadi muslim itu diperintahkan apa? Husnudzon bukan suudzon. Jangan negatif thinking dengan orang yang belum mengamalkan sesuatu. Bisa jadi mereka masih belum paham, ilmu belum sampai pada mereka. Kita dulu juga demikian kok. Sama kita dulu juga bahkan lebih parah mungkin. Ngerti wong jenggoten wis geting naudzubillah. Iya, wis jenggoten terus apa neh? Pas gawe kurbanan ku lak ngono ae. Harus buatan, sien langotan toh. Begitu kita tahu, oh seperti ini, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Makanya itu diantaranya ya, apakah kemudian orang yang banyak sholawat kemudian tidak mengamalkan sunnah, apakah mereka bisa bersama Rasulullah? Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan banyak sehingga menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang lain kita tidak tahu. Tugas kita banyak-banyak memperbaiki diri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.